seperti yang Ibu sampaikan tadi, hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini Pak Fajar Suharno. Namanya Pak Fajar. Beliau dulu pernah di Bengkel Teater. Teman-teman pernah dengar Bengkel Teaternya Rendra? BS Rendra pernah dengar? Pernah ya? Nah, Pak Fajar ini pernah belajar di sana. Lalu kemudian juga pernah dan sampai sekarang masih ya, juga mendirikan sebuah sanggar teater bernama Teater Dinasti. Beliau ini juga seorang aktor, sutradara juga, penulis naskah juga. Kalau mau latihan tubuh sama Pak Fajar, teman-teman bawa putihnya oke banget. Kalau mau pengen tubuh yang oke, belajarlah sama Mas Bar. Nanti bisa main rumah beliau ya. Nah, hari ini Pak Fajar akan membagikan kisah beliau di awal. Beliau dulu juga pernah jadi penari, waktu kecil ya Pak Fajar. Akan membagikan pengalaman beliau ketika menuliskan naskah-naskah yang digunakan dalam pementasan teater dinasti, entah itu berbased on gagasan sendiri atau kemudian kembangkan bersama dengan tim yang lain. Terima kasih Pak Fajar. Silakan untuk Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saudara sekalian. Selamat siang. Kondisi Anda Sehat sekali. Sehat sekali. sehat-sehat. Ketika 2 hari yang lalu Cita, Enggak sih. Sebagai satu informasi ini sangat menggembirakan saya. Karena apa? Karena keberangkatan seorang seniman. Saya langsung katakan itu nih, soal seniman bagaimana itu urusan, tapi kalau ada yang bergerak atau pilih kegiatan seni, khususnya seni teater, tentunya layak disebut seniman. Jadi keberangkatan seniman selalu tidak lepas dari bagaimana kita membina komunikasi dengan para senior, artinya dengan seniman-seniman yang tua. Saya bisa bilang di dalam masa pembelajaran saya di awal-awal, istilahnya tidak melalui satu biaya. Karena apa? Karena saya menemukan atau bertemu dengan orang-orang atau dengan seniman-seniman yang katakan memiliki integritas untuk menemani, untuk mendampingi para junior itu sangat tulus dan penuh perhatian, katakan penuh dengan rasa cinta. Nah, yang menjadi persoalannya ketika zaman berubah, apakah kita mampu atau bisa mendapatkan satu komunitas yang seperti itu? Ini yang menjadi catatan Anda, tolong untuk bagaimana Anda bisa memilih teman. Jadi khusus zaman ini setelah berubah dan sebagainya, apalah itu, sehingga di dalam Anda berkomunikasi, apakah itu tatap muka atau langsung, komunikasi langsung, silaturahmi langsung, atau lewat media. Karena perkembangan saat ini sangat memungkinkan bisa dibina lewat media, kan? Itu tolong menjadi perjuangan Anda, ada semacam evaluasi
apakah dengan saya bergaul dengan ini ada satu nilai-nilai positif yang bisa Anda ambil dari hubungan ini yang pertama. Jadi, sehingga ketika dihubungi dia adalah satu kesempatan bagi saya untuk katakan mengembalikan suasana pergaulan yang penuh dengan satu dedikasi itu bisa diteruskan atau menjadi satu mengharapkan generasi penerus yang tetap setia di dalam bidang kegiatan kesenian masing-masing. Ini yang pertama. Kemudian khusus kepada apa yang saya kerjakan, Nyun Sewu, saya di dalam menulis naskah itu tidak sebagaimana yang penyelenggara sudah sampaikan. Artinya ada satu kebakuan, ada satu teknik yang baku ketika ada harus menuliskan naskah teater atau naskah drama. Karena apa? Karena saya langsung memulai penulisan naskah itu karena apa? Karena sudah ada satu kebutuhan. Jadi satu kebutuhan untuk apa? Untuk bagaimana punya grup teater tentunya harus tuntas, kemudian tentunya juga harus ada naskah yang dipersiapkan, kemudian nanti ada sutradara yang dipersiapkan. Nah, apakah itu satu jalan sesat atau keberuntungan? Jadi dinasti awal itu tidak ada yang menulis naskah, kemudian juga tidak ada yang menyutradarai, sehingga mau tidak mau apapun niatnya ya harus kemudian saya memberanikan diri mengerjakan itu, meskipun di dalam di dalam hati sebenarnya tak lebih hanya sekedar timun rumput jodoh itu. Yang tahu nggak? Saya nggak tahu. Timun rumput jodoh ibu. Iya, ada yang tahu ya? Hah? Tidak. Berharap ada orang lain. Timun rumput kan tahu kan timun Sengkong, iya. Nah itu kan kalau yang bagus sudah habis, mau tidak mau juga itu dipakai kan. Oh, itu jadi untuk itu, jadi kurang lebih itu. Jadi dinasti Mataram naskah saya yang pertama. Itu juga saya menuliskan karena apa? Karena cerita dinasti Mataram, lebih-lebih cerita tentang Ki Ageng Mangir itu di dalam ketoprak saya sudah melihat, sehingga secara teknis apakah itu harus menentukan plotnya bagaimana atau alurnya bagaimana, kemudian karakternya dan segalanya sudah ada semuanya itu. Jadi secara teknis saya tinggal menuliskan itu secara utuh. Nah, kemudian di naskah yang kedua, kebetulan saat itu mendapatkan satu kesempatan dari wali kota di Jakarta, Bapak Ahmad saat itu, harus membuat satu cerita untuk untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. Nah, di situ barangkali kemudian saya harus mencari bahan. Artinya sebagai penulis harus melengkapi dengan data-data, sehingga mau tidak mau saya harus mengerjakan penelitian atau katakan mencari informasi di museum Angkatan Darat atau apa itu ya, itu ada di mana, di Bintaran, mencari, membaca dan sebanyak itu. Kemudian ketika itu merasa sudah cukup dari materi-materi itu,
kemudian saya merumuskan kira-kira apa yang bisa saya tuliskan. Karena saat itu tidak memungkinkan atau tidak sempat membuat satu sistematisasi penulisan sebagaimana yang baku. Artinya ada eksposisi dan sampai penulisan sekarang. Karena apa? Karena waktu yang harus pentas itu, jadi habis pentas Dinasti Mataram itu di bulan Juli akhir, kemudian November, berarti tinggal waktu beberapa bulan itu, sehingga saya pilih untuk membuat spot pengadegan gitu. Jadi tidak sebagai berita itu, tapi menjadi adegan per adegan itu merupakan spot atau semacam flash dari segalanya gitu, flash kejadian gitu. Nah, hanya memang harus ada beberapa yang menjadi andalan dari setiap adegan itu. Dan itu harus ada sesuatu yang diandalkan yang kurang lebih itu menarik bagi penonton. Apakah andalannya itu saya ambil dari sebuah gerakan tari, gerakan atau dari lagu, atau dari apa gitu. Jadi dari beberapa itu kemudian tersusunkan satu bukan naskah, tapi merupakan semacam skenario daripada seluruh pengadegan. Jadi naskahnya lebih kurang sebagai semacam skenario gitu. Nah, kemudian ada lagi yang di sini juga ketika menulis naskah yang ketiga, yaitu kalau tidak salah itu Jenderal Masgala. Jadi Jenderal Masgala dari yang punya gagasan untuk memilih judul itu adalah Douglas. Nah, masa-masa Douglas itu mungkin Anda pernah dengar bahwa ada jalan Douglas dan jalan. Karena apa? Karena saat itu dimulainya penetrasi atau penanaman kekuasaan dari Belanda itu juga masuk kepada kepada rakyat kecil. Anda mungkin pernah dengar ada bahwa jalan raya Douglas itu dikerjakan secara paksa, semacam ada yang tanam paksa, tapi juga kerja paksa dan lain itu. Yang itu kerjanya adalah rakyat kecil. Artinya rakyat kecil di sini karena saat itu secara sosial ada yang ningrat, tapi juga ada yang bukan ningrat. Artinya rakyat kecil yang bebas untuk dipilih. Sementara yang ningrat ya aman lah. Nah, di cerita itu berarti ada satu tahapan adalah menginterpretasi sejarah. Jadi menginterpretasi sejarah ini dalam konteks apa? Dalam konteks belajar kelengkapan yang lain adalah ketika misalnya saya merasa jadi bahwa servis atau pelayanan dari para penguasa lokal atau para katakan apakah itu bupati, apakah itu rajanya sendiri, mungkin sampai rajanya sendiri dan banyak itu ada satu pelayanan yang tapi Indonesia mungkin agak
agak awan nih harus ya. Saya kan berpikir kenapa katakan dulu itu ada yang bajaknya atau seperti barat ada apa ini barat barat yang akan banyak. Nah, berarti ada saat itu barangkali ada satu pelayanan sehingga sampai kepada masalah seksual dan sebagainya. Ini interpretasinya yang saya bukan. Jangan ini dibagi sebagai satu data apa ini interpretasi aja. Bahwa untuk apa? Untuk selamat supaya penguasa Belanda yang saat itu punya memiliki mobil dan segala macam itu kan itu maka sebuah satu cara-cara yang sangat enak itu bagaimana untuk menaklukkan kekejaman, katakan menaklukkan satu mekanisme pemerintah Belanda dengan cara-cara yang makanya harus hati-hati. Harus Bukan ini yang harus hati-hati. Pelayanan sampai kepada kesehariannya. Nah, ini masalah interpretasi. Kemudian juga masalah interpretasi yang lain. Bagaimana mungkin jalan orang saat itu membuat jalan karena apa yang kalau kita tahu ada melewati itu kan ada melewati sawah yang itu terutama saat itu dikerjakan secara manual sehingga di dalam sistem praktik kerjanya bagaimana, nah ini harus ada satu interpretasi lagi. Jadi ini pentingnya bagaimana kita bebas untuk menginterpretasi satu masalah untuk dimunculkan itu di dalam tahun. Ya, nah kemudian juga kaitannya dengan plot gitu ya, dengan hubungan rasional itu tentunya bisa kita lihat ketika di lintas pikir yang macam ada plot bagaimana keresahan masyarakat itu juga menjadi keresahan pemerintah. Karena apa? Karena macam-macam jalanan atau macam-macam kantor dan sebagainya itu, sehingga mau tidak mau ada sebabnya apa? Sebab keresahan masyarakat yang sudah mulai mengalami satu perilaku kadang-kadang kalau tidak beruntung mengalami perilaku yang tidak enak ketika berhadapan dengan gali-gali atau macam jalanan. Dan itu ditangkap oleh satu pemerintah sehingga diputuskanlah macam-macam itu harus dikejar. Macam-macam itu sampai pada akhirnya macam-macam itu harus dibunuh. Maka terjadilah peristiwa penembak misterius, aksi, dan yang paling banyak kurang lebih mungkin di Jogja ini beberapa besar. Ini jadi ini menjadi satu dari itu kan jelas jadi karena ini kemudian jadi ada satu hubungan yang bisa merajut
ambilkan itu bisa merakit satu tiket. Berikutnya tentunya menjadi satu harapan, jadi termasuk barangkali kepada teman-teman penyelenggara bahwa tolong program ini itu terus didampingi adik-adik kita, teman-teman, Anda sekalian, jangan segan-segan untuk apa? Untuk lapor, untuk pamer, untuk menyerahkan apa hasil proses Anda, untuk apa? Untuk mendapatkan satu proses yang baru. Barangkali ini sehingga pendampingan kalau bisa jangan hanya pada saat temu lagi, tapi ada follow up yang barangkali bisa ditindaklanjuti secara sampai pada masa yang bisa dilepas. Barangkali ini Mbak menjadi apa yang bisa saya sampaikan. Ya barangkali terus terang saya merasa blank, merasa tidak tahu apa yang Anda saat ini melalui atau Anda karena apa, karena ya yang namanya zaman sudah berubah. Karena saya kok saya sudah jadi wong jadul. Monggo, jadi waktu sementara saya buatkan mungkin ada satu dialog dan tanya jawab ya, tapi forum mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, Pak Fajar tadi sudah sharing ke teman-teman proses Pak Fajar saat menuliskan naskah. Beberapa tahapan yang saya catat bahwa ketika menuliskan naskah, sekali lagi observasi itu sangat penting ya. Itu sangat penting, entah itu naskah yang difungsikan sebagai aku hanya pengen bikin karya naskah aja, atau difungsikan untuk membuat sebuah pertunjukan gitu. Lalu kemudian ada interpretasi. Ketika kamu observasi, interpretasi ini yang kemudian akan mengajak teman-teman pada pernyataan. Aku sepakat atau tidak pada observasi, pada satu benda atau satu objek atau satu peristiwa yang aku observasi, aku sepakat atau tidak. Kamu menginterpretasikannya terlebih dahulu, lalu kemudian membuat pernyataan atas itu. Gitu ya. Lalu kemudian tadi menghadirkan simbol. Taruhlah bahwa ada peristiwa orang-orang saling menyakiti, maka kemudian dimunculkan kata macam-macam jalanan, macam-macam apa. Itu simbol yang dihadirkan dalam sebuah naskah. Tiga hal itu. Teman-teman, berdasarkan yang disampaikan Pak Fajar ini, adakah pernyataan atau pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan di Pak Fajar? Kegelisahannya teman-teman gitu atas proses saat ini ya. Aku nek karo bangunmu bingung ya, aku Pak Fajar itu boleh. Boleh silakan monggo. Apa yang ingin digali gitu dari Pak Fajar, pengalaman beliau. Sebenarnya kalau ngomongin soal cara nggak jauh berbeda ya. Hanya mungkin karena yang dibincangkan kalau di zaman Pak Fajar jelas kita mengalami yang namanya represi, tekanan-tekanan dari pemerintah atau tekanan-tekanan dari pihak penjajah gitu. Pak Fajar beliau lahir tahun 45. Jadi nah pengalamannya banyak, beda dengan teman-teman yang sekarang mungkin pergolakannya adalah percintaan, pendidikan, mitos dan yang lainnya ya. Nah, karena kegelisahan itu hanya itu mungkin perbedaannya, tapi prosesnya akan sama. Harus ada observasi, interpretasi, lalu kemudian bagaimana menghadirkan simbol-simbol. Monggo ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Mumpung ada Pak Fajar, ayo digali beliau. Yuk. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau disampaikan? Boleh lo curhat. Pak Fajar, lo tuh bingung karena Mbak Nunung kalau nulis ini aku ora iso piye carane gampang nggak boleh. Curhat aku terima ikhlas. Silakan. Silakan boleh. Aku terima itu. Iya, mau silakan teman-teman. Kegelisahannya apa? Oke, kalau belum ada, saya
tanya. Nah, Anda ini mewakili pribadi, pribadi atau grup teater? Pribadi. Kemudian apakah Anda punya grup teater? Dereng. Belum. Dereng. ada ya. Oh, ada yang Sekolah. Sekolah ya, dari sekolah. Ya, dasar ini pribadi. Tapi Anda pernah nonton pentas-pentas teater? Nah, Ya. Kenapa Anda tertarik untuk kemudian punya memiliki ilmu untuk menulis teater, menulis naskah teater? Ada apa ya? alasan logiknya atau ada alasan gelapnya atau Ayo. Ayo, kemarin di awal udah disampaikan loh, ngapain kok pengen nulis naskah? Disuruh tarik guru. enggak? Saya tadi di rumah itu juga membayangkan ini pesertanya siapa ya? Apakah mewakili teater atau pribadi? Nah, pribadi kurang lebih gimana nanti implementasi ilmu itu, ya, bagaimana Anda mengimplementasikan workshop ini kemudian di dalam apakah Anda menulis naskah teater kemudian akan dikirim ke media atau akan dipakai satu grup gitu. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan saya dari rumah tadi gitu. Ya, tapi kalau secara individu tidak punya grup teater dan belum tahu nanti naskah yang Anda tulis itu akan dituntaskan apa tidak, ini dasar. Benar-benar ya. Ini teman-teman ini tuh dari beberapa sekolah. Jadi ada yang dari SMA, terus ada yang kuliah semester 2 ya. Ada masing-masing sangat ada beberapa yang karena libur lalu mencoba meluangkan waktunya mempelajari apa itu menulis lakon. Ada juga yang penasaran menulis lakon itu apa bedanya dengan menulis film, naskah film gitu. Atau bedanya dengan cerpen atau puisi. Jadi berangkat dari penasarannya masing-masing. Ya. Ada yang sudah pernah nonton, ada yang belum pernah nonton sama sekali. Ada yang teman-teman terbatas untuk menulis tapi masih semangat untuk menuliskan. Ya. Itu juga patut diapresiasi. Oke, berarti Anda sebenarnya memiliki masalah yang sangat Kompleks Pak. kompleks. Iya. Kompleks banget ini. Ya, siap. Yuk, monggo, silakan ada hal yang ingin Anda perjelas. Atau Anda mungkin menyampaikan proses Anda supaya dari sana kemudian itu menjadi bahan untuk saya, pembelajaran saya. Saya boleh ya Pak? Berpancing aja. Ya, monggo. Ini Pak Fajar tadi bercerita soal ada satu karya naskah lakon yang temakan pahlawan. Lalu Pak Fajar kemudian melakukan observasi pada sebuah museum. Artinya naskah ini hasil dari observasi yang Pak Fajar temukan saat berada di museum. Nah, kemudian Pak Fajar akhirnya memutuskan bahwa bentuk naskah ini adalah spot-spot dari adegan. Gitu nih Pak. Ya. Nah, saya ingin tahu nih proses dengan observasi, lalu kemudian ini nih yang mau tak ambil bahan-bahannya untuk saya masukkan dalam adegan. Ini mungkin yang bisa jadi tawaran ke teman-teman atau jadi semacam sharing ke teman-teman supaya nanti teman-teman bisa juga memakai cara Pak Fajar saat menentukan adegan-adegan berdasarkan observasi ini. Ya. Jadi menjawab melengkapi informasi tadi, judul yang saya pilih adalah Palakan. Ya. Umumnya di samping
survei atau observasi ke museum, saya juga coba menggali kejadian di Ambarawa, kemudian juga beberapa peristiwa yang saya interpretasi atau saya prediksikan pasti terjadi sesuatu. Kita misalnya di dalam peristiwa perang kemerdekaan itu ada satu gerakan yang terjadi di mana-mana, yaitu bagaimana proses pengungsian dari kota kemudian ke desa-desa dan banyak itu yang namanya menginterpretasi pengungsian itu apa sih. Nah, sehingga ketika pengungsian itu pasti ada peristiwa-peristiwa apakah itu kehilangan anak atau ibu atau orang kerepotan harus membawa barang-barangnya dan sebagainya itu. Nah, itu kemudian menjadi jadi dari peristiwa pengungsian ini kemudian saya wujudkan itu dalam bentuk hanya sekedar di panggung, hanya sekedar mengungsi. Nah, sementara itu juga dengan ilustrasi lagu Butet. Itu bayangan peristiwa gimana Pak? Ada musik itu lalu orang-orang berjalan di atas panggung aja. Berjalan di panggung, kemudian ada seorang ibu-ibu yang kemudian merespon lagu itu, merespon lagu itu sehingga terjadilah artinya secara visual ada satu kesedihan yang muncul dari action dari ibu-ibu itu yang kemudian kehilangan anak. Artinya mereka lari di sana di antara orang berjalan itu kemudian bisa mencari anaknya. Dan saat itu kalau nggak salah yang menjadi pemain adalah pemain dari Lampung, yang kemudian dari dia menjadi cukup kuat di dalam actingnya sehingga kemudian saat itu tidak melihat masih muda, dan itu yang terjadi menjadi katakan dia menjadi primadonanya kan gitu sehingga kemudian ya anggapnya tidak hanya bermain wajib kemudian nikah dengan satu pemain itu kok baik. Bisa dikatakan dari yang saya sampaikan tadi bahwa peristiwa di atas panggung itu tidak hanya sekedar menghadirkan secara visual saja, apakah menginformasikan ada peristiwa ini, tapi juga menghadirkan rasa, berangkat dari nuansa yang dihadirkan Butetnya ini. Kenapa muncul Butet, lagu Butet, kenapa kebersihan itu? Artinya ada rasa yang ingin dihadirkan dalam peristiwa panggung ini. Kurang lebih itu. Mungkin juga tidak hanya sekedar rasa, tapi barangkali sampai kepada harapan, sampai kepada doa, sampai kepada bahwa di pentas Gunung Sungi kemarin itu kan adegan tarian ibu pertiwi itu kan tidak ada. Tarian awal, prolognya itu kan tidak ada, naskah tidak ada itu. Kemudian saya mengusulkan dan kemudian disetujui bahwa ada tarian ibu pertiwi yang kurang lebih ibu pertiwi itu bagaimana tokoh ibu pertiwi itu menjadi satu sosok yang mengharap tentang kesejahteraan itu tetap berhasil lestari kita mengusahakannya. Kemudian juga ibu pertiwi yang mengalami satu
cerita yang ditimbulkan menulis manusia. Kemudian pada akhirnya dari itu kemudian bagaimana itu kemudian berubah menjadi menjadi dong ya, berbulung sampai kemudian kami jadi itu bagaimana kami berharap atau doa kami bahwa proses melungsuri itu bisa dialami oleh banyak warganya. Kurang begini. Jadi ini doa dan ini prediksi, ini harapan dan sebagainya. Teman-teman ada yang mau menanyakan? Ya, Irwin? Oh. Kayaknya Ki penasaran nih, boleh tanya Ki. Ki. Ada lagi yang mau tanya? Jenengan pernah menulis naskah lalu kebingungan untuk menentukan konflik, karena banyak gagasan. Ada kalau tadi ngomongin soal pengungsian gitu ya, terus akhirnya kan jenengan menemukan sebuah peristiwa berjalannya pengungsi lalu itu pernah nggak ngalami yang wah kita ini juga menarik tapi akhirnya malah jadi nggak jelas gitu saat menuliskan di dalam kolaborasi mungkin di cerita Patung Bekasi itu mungkin pernah dengar di Patung Bekasi itu kan kolaborasi. Gagasan yang pertama itu datang dari saudara Simon Hatte. Kenal Simon Hatte? Penyanyi. Gagasannya sangat bagus, sangat halus, sangat tapi juga sangat menohok, sangat menusuk. Tentang apa Pak? Ini tentang Patung Bekasi itu tentang bumi pertiwi. Jadi itu patung daripada Ibu Pertiwi yang kemudian kami harus memilih satu tokoh untuk Ibu Pertiwi itu. Prasyarat fisiknya harus punya rambut lebat dan panjang. Ada jadi persyaratan itu kadang-kadang dibutuhkan. Kemudian ada pematung tua dan pematung muda. Nah, pematung tua di situ sebenarnya merupakan satu simbol atau analogi dari sebuah penguasa. Dan istilahnya penguasa itu ya siapa lagi bukan Pak Harto kan. Itu. Jadi antara pematung tua dan pematung muda. Nah, pematung muda kurang lebih ini merupakan satu generasi muda yang ingin pola lain lah untuk menangani Ibu Pertiwi. Yang terjadi adalah wanita cantik ini dengan rambutnya yang terburai dan sebagainya itu kemudian menjadi dirusak oleh pematung tua yang dari cantik yang tidak menjadi itu. Nah, disinilah sebenarnya saat itu saya ada satu muatan yang mestinya ada, tapi saya merasa nggak mampu. Untuk apa? Untuk mewujudkan itu menjadi Mewujudkan naskahnya. Mewujudkan jadi secara dramaturgi kemudian sudah tertulis ada 9 adegan kalau nggak salah gitu, tapi mengikuti hanya visual estetikanya aja. Yang muncul dari adegan. Ya dari yang satu itu, sehingga mau tidak mau saya harus minta tolong saat itu kemudian dengan kesepakatan saudara Simon yang gagasan pertama, namun MH harus dilibatkan. Karena apa? Karena saudara MH saat itu kan dalam memformulasikan masalah, memformulasikan
suasana politik itu sudah canggih sekali. Nah, sehingga terjadilah kolaborasi itu menjadi tidak kurang. Kan berarti memang yang namanya kesukaran itu biasa, tapi persoalannya solusinya bagaimana. Jadi kalau kita atau Anda mengalami satu kendala kemudian berhenti, ya jangan diam. Anda harus action, Anda harus mencari cara yang lain. Kalau terus sampai bagaimana undang orang untuk berkomentar, Anda undang untuk kerjasama, semacam itu sampai pada akhirnya terjadilah apa provokasi itu cukup signifikan pada saat itu, karena meskipun tidak sempat lintas di beberapa kota, tapi sudah lintas di beberapa kota dan mendapatkan plus yang teman-teman ada yang punya komentar gitu sampai di sini, maju Pak Fajar bisa banyak yang begini. Ya. Banyak. Berhasilnya suatu pentas itu kan dari pemain harus dapat memainkan emosi para penonton. Nah, dalam pemilihan dari kata-kata teks kayak gitu tuh gimana sih Pak cara menentukan biar penonton tuh tetap terbawa emosionalnya para pemain? Ya, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ini bukan ranah penulis lagi, bukan ranah penulis lagi, ini ranah sutradara. Tapi untuk penulis barangkali penting bahwa di dalam menyusun satu dialog itu, satu dialog yang tidak hanya menampilkan satu deskripsi kejadian, tapi juga deskripsi dari pikiran, tapi disertai deskripsi hati. Karena apa? Karena betapapun yang namanya karakter dari masing-masing pemain atau masing-masing tokoh mau tidak mau kan menjadi sudah tertera, artinya secara otomatis itu ada di tokoh-tokoh yang Anda pilih. Nah, tokoh itu kan tidak hanya sekedar menyampaikan satu deskripsi kejadian, tapi dia juga mungkin satu harapan, mungkin satu yang bahwa dialog itu harus menimbulkan satu multidimensi. Dari rangkaian kejadian yang lebih besar. Jadi dengan demikian, ya, sebagai penulis naskah, Anda harus menampilkan atau menuliskan satu hal yang itu berangkat dari kebutuhan apa? Kebutuhan momen, kebutuhan tempat, kebutuhan pokok masalah. Jadi kesatuan. Kalau mungkin kemarin Anda mendapatkan dalam teater itu ada kesatuan tempat, waktu, dan masalah. Itu. Nah itu harus tetap itu terangkum di dalam kalimat atau dialog sepotong yang barangkali disampaikan oleh tokoh. Karena tokoh itu kan mewakili satu pihak. Ketika kita harus menceritakan ada konflik, ada masalah, dia apakah dia akan mewakili satu tokoh, katakan tokoh protagonis atau antagonis, atau tokoh hitam atau tokoh putih, tokoh baik atau tokoh jahat, gitu. Tapi jawab belum ini monggo artinya dari penjelasan ini menjawab atau Menjawab. Mungkin bisa dari jawaban Pak Fajar, mungkin Pak Fajar bisa kasih satu contoh gitu soal dialog yang multidimensi gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman punya gambaran gitu. Multidimensi.
Piye kejadian bisa tekan ngene iki kepiye? Jancuk itu kan apa? Ada semacam Tempasan. ungkapan hidup, ungkapan mana, ungkapan apa? Itu kejadian bisa kalau ini. Sana. Iya, iya. Teman-teman bisa nangkap nggak? Itu tadi contoh yang dimaksud Pak Fajar tentang multidimensi. Apa tangkapannya apa? Tadi yang bilang bisa. Ayo, biar kita tahu. Ya, Piu bilang bisa. Ada Piu-nya. Atau Irwin. Apapun, yuk. Apapun yang menurut kalian itu apa? Tadi aku udah bertanya multidimensi. Pak Fajar sudah mencontohkan. Teman-teman bilang paham. Maksudnya gimana? Aku pengen tahu pahamnya seperti apa. Monggo Mas Q. Lo aku cuma enggak ke. Kok bilang paham banget gitu kan? Anda. Enggak bisa yang bilang. Beberapa enggak jangan takut salah. Tadi apa kata-katanya Pak? Iya, Tadi kan dijelasin bapaknya kan jancuk kan, tadi jancuk gitu. Itu tuh kayak nekanin ke emosi juga, emosinya emosi marah. Oke. Kan itu udah masuk dari multidimensinya itu, yaitu emosi. Ya, bahwa di dalam kalimatnya itu ada emosinya, ada pernyataannya Iya. gitu ya. Seperti itu Pak Fajar, tanggapan teman-teman. Iya. Dari pacaran. Bebek dari Oke, pacaran. ada lagi teman-teman yang mau di-sharingkan ke Pak Fajar? Oke, silakan. Tadi kan dijelaskan misal ingin buat naskah lakon yang bagus harus dilakukan observasi. Berarti kan itu naskah lakonnya berupa fakta. Nah, pertanyaan saya, apakah naskah lakon itu harus dibuat berdasarkan fakta atau bisa fiksi? Misal fiksi, apakah harus dilakukan observasi atau tidak? Observasi titik sing ngomong. Oke. Kalau yang selama ini saya kerjakan itu berangkat dari visi misi. Kemudian fakta mengikuti. Atau fakta bisa kemudian tapi fakta itu juga mendukung. Artinya memperkaya atau memberikan satu basic rasional. Kan di dalam penciptaan salah satu itu kan bahwa yang disebut indah itu harus salah satunya harus rasional. Nah, dari fakta itulah sebenarnya kita bisa implementasikan menjadi sesuatu yang rasional. Jadi visi misi seperti tadi ya, ingin memberikan satu informasi kepada masyarakat, kepada pemerintah bahwa ini penting adanya kegelisahan itu harus diakhiri. Caranya bagaimana? Ya udah guru itu macam-macam. Nah kan, siapa belum ini kan? Kalau yang fiksi Pak, Ya. yang non fiksi, Yang realitas. itu juga sangat mungkin. Artinya di sini memang untuk yang fiksi itu dibutuhkan satu imajinasi yang lengkap dan utuh. Jadi katakan Anda menemukan satu judul, kemudian judul itu mewakili dengan seluruh imajinasi Anda yang Anda bangun dari awal sampai akhir. Nah, kalau yang fiksi tentunya akan lebih gampang Anda kerjakan dengan metode baku yang kemarin
tahapan-tahapan penulisan itu Anda bisa sebagai satu pemandu Anda ketika Anda harus menuliskan paparan awalnya bagaimana, kemudian Anda munculkan adanya mulai konflik dan segala itu sampai kepada bagaimana mengakhiri konflik itu. Nah itu Anda sebaiknya memahami dan mendalami tahapan penulisan itu kalau secara fiksi. Meskipun juga bisa tanpa itu juga bisa, sebagaimana yang dikerjakan MH dengan Lumsumi itu kan itu juga fiksi. Tapi meskipun demikian juga fiksi itu ada beberapa istilah, ada beberapa yang mau tidak mau menjadi kelengkapan. Dengan kata lain, apakah pure fiksi dan fakta data itu sebenarnya tidak bisa di-split. Mesti kadang-kadang meskipun alat penulisan fiksi dibutuhkan sesuatu yang fakta atau data itu. Tapi cukup paham atau ada yang semakin bertambah pertanyaannya? Boleh. Berarti kesimpulannya maupun atau nyata observasi itu dilakukan buat memperkuat asalnya. Memperkuat dan mempermudah Anda menulis. Kalau Anda memiliki satu wawasan, satu pemahaman terhadap komplikasi masalah dan sebagainya itu akan mempermudah di dalam Anda menuliskan. Disinilah makanya pentingnya Anda membaca, pentingnya Anda mencari referensi dari bidang di luar sastra, ilmu ini di luar sastra. Mungkin nambahin gitu Pak. Kalau teman-teman punya tadi ya Mas Jasmas, Mas Teddy bilang bahwa nek ceritanya monster hama menyerang padi. Artinya kan teman-teman juga perlu punya imajinasi monster ini mau aku bentuk seperti apa, apakah jauh dari artinya juga harus mempelajari hama padi ki apa wae itu. Warang bentuknya kayak apa misalnya, terus gimana mau dimodifikasi seperti apa, tapi paling tidak basicnya sudah ada. Imajinasi itu tetap harus logis ya, nggak bisa imajinatif kok, tapi harus ada alasan-alasan untuk menghadirkan itu. Itu fungsinya observasi. Ada lagi yang mau disampaikan? Novi cukup atau masih ada lagi? Insya Allah cukup. Yuk, siapa lagi yang mau menyampaikan? Ini yang masih di SMA siapa saja? Saya. Penipuan tuh. Maunya SMA kalau dia Pak. Oke, ya. Oke, ini mancing juga ya Pak Fajar. Tadi Pak Fajar bilang bahwa di pementasan yang berbicara soal Denius ada proses interpretasi. Interpretasi kalau untuk membuat pernyataan gitu, atau pernyataan atau pertanyaan atas yang sedang diinterpretasi. Kalau kita bilang interpretasi kan kecenderungannya biasanya lebih subjektif nih. Kalau aku rasa seneng ini, aku seneng ini, aku menganggap ini begini, aku menganggap ini begitu. Nah, apakah itu boleh subjektivitas saat menuliskan peristiwa memasukkan subjektivitas diri? Justru di situ masalahnya. Oh. Karena katakan misalnya mungkin orang lain akan tidak setuju. Gambaran adegan yang saya munculkan adalah
ketika Danres itu berkunjung dalam salah satu keraton, kemudian ada satu adegan yang muncul dari dalam kamar itu bersama salah satu putri. Yang putri itu juga putri Ningrat. Kemudian Danres itu sedang mengikat tali, membenarkan, ini mengancing benihnya gitu. Dan yang wanitanya dalam pakaian yang jujuran atau gimana. Nah itu kan sudah interpretasi bahwa service yang dikerjakan untuk penguasa VOC atau penguasa Belanda itu sampai kepada hal-hal yang seperti itu kurang lebih. Itu kan si penulis ya. Penulis. Jadi Anda bebas dalam menginterpretasikan satu masalah, satu persoalan itu di dalam bagaimana merumuskannya itu ketika di dalam panggung. Ya kalau dijelaskan itu kan, tapi cukup dengan adegan gitu kan orang sudah langsung tahu ya, tanpa harus dijelaskan dengan dialog. Ya. Yo teman-teman, ada yang mau disampaikan berdasarkan ini tadi. Artinya teman-teman boleh menyampaikan interpretasinya teman-teman ya. Ada peristiwa yang sedang diberlangsungkan di teks naskahnya masing-masing. Ini Pak, soal menghadirkan simbol. Tadi Pak Fajar bercerita bahwa ada beberapa yang kemudian disimbolkan dalam bentuk binatang. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman di sini juga mudah untuk menghadirkan simbol-simbol yang tadi juga Pak Fajar sebutkan saat menuliskan naskah. Taruhlah, kenakalan saya simbolkan ke macan. Kenapa kok bisa jadi macan? Nah, itu mungkin perjalanan logikanya ke situ yang kemudian nanti teman-teman bisa pegang sebagai alat untuk menciptakan simbol-simbol. Entah itu dalam bentuk benda properti atau dalam bentuk pernyataan gitu ya, dalam bentuk judul. Binatang atau kata atau binatang itu kan secara umum menangkap itu ada kelas, ada gradasi. Katakan misalnya bukan macan tapi anjing, lain ya. Karena apa? Karena macan sesuatu yang orang sudah tahu menganggap macan itu macan medeni. Anjing belum karuan medeni kan? Iya. Seperti itu. Iya. Penjilat kan? Asosiasi orang menjadi lain gitu. Jadi ada satu klasifikasi tentang bagaimana saya ingin menyimpulkan sesuatu itu sesuai dengan, katakan misalnya Ibu Pertiwi diperankan oleh misalnya kenapa persyaratan fisiknya itu rambut harus panjang dan segalanya gitu supaya alamiahnya kalau misalnya pakai satu potongan rambut krul sudah akan lain kan gitu. Artinya mau membicarakan soal sakralitasnya seorang Ibu Pertiwi. Iya. Ya, Tio mungkin mau cerita nih dari pantai ke benda-benda simbol yang mau dihadirkan di atas panggung. Kalau cerita aja ke Pak Fajar, mungkin ada tambahan nanti. Menggambarkan pantai Yuk. Jadi
Jadi Tio ini menuliskan soal mitos pantai di Parangtritis, Pak Fajar. Oh iya. Nah, tapi kemudian tadi sempat ada diskusi menarik, bagaimana sih menghadirkan simbol-simbol pantai di atas panggung. Nggak mungkin menghadirkan air laut gitu ya, nggak mungkin menghadirkan pasir gitu. Tapi kemudian jadi PR-nya dia gitu, menghadirkan simbol-simbol pantai yang kemudian orang tidak harus dibilang ini pantai gitu, tapi bisa langsung paham bahwa oh, lokasi yang ada di setting panggung ini adalah pantai. Disinilah pentingnya yang namanya seni teater itu mengandung banyak unsur seni. Karena memang ada sastranya, tapi juga ada set atau tempat kejadiannya. Ada barangkali jadi visual auditifnya lengkap. Di teater itu harus mengandung yang visual maupun yang auditif. Nah, sementara naskah sendiri itu kan yang auditif kan. Sementara ada yang auditif yang lain apa? Bunyi ombak. Ada yang lain barangkali apa? Banyak Anda bisa temukan itu. Jadi ingat bahwa naskah Anda itu tidak harus lengkap memvisualkan atau memberikan satu petunjuk kepada pemain maupun sutradara sesuatu yang lengkap. Mau ngajuin andong Pak di panggung Pak. Aduh. Mau. Nah, oke, koreksi hati-hati andong, karena andong ini juga bukan satu-satunya yang ada di Parangtritis kan. Andong itu jadi supaya jelas penonton nantinya itu menjadi jelas, itu harus ambil yang itu, ambil yang yang orang menjadi akrab, orang menjadi cepat tahu bahwa itu memang kejadian di Parangtritis. Nah, artinya bagaimana setnya barangkali lewat yang visual Anda bisa munculkan itu, atau lewat yang auditif mungkin dubur atau barangkali mungkin perilaku. Kalau Anda menangkap perilaku orang Parangtritis atau orang pantai itu bagaimana, Anda bisa jadikan itu sebagai satu kelengkapan simbol. Itu Tio. Pada dasarnya bagaimana kemudian memudahkan orang untuk mengenali yang ingin kamu sampaikan gitu. Ya, observasi salah satunya tadi ya, apa aja yang bisa Jadi sebenarnya nulis naskah itu tidak sulit. Wah, sebenarnya. tersebar di mana-mana ya Pak makanya. Terus Anda semangati, nulis naskah itu sulit. Oh iya, satu lagi Pak, ini mungkin nanti bisa jadi modal teman-teman untuk menghadirkan adegan. Tadi Pak Fajar bilang bahwa ada satu adegan yang dipilih dalam bentuk tarian atau dalam bentuk lagu gitu, bukan sekedar dialog, tapi ada tarinya. Nah, menentukan pilihan bahwa ini tari, tak buat tari adegannya, tak buat lagu itu bagaimana Pak? Bukan dialog, bagaimana? Ini yang tadi saya sampaikan itu adalah di prolog. Hanya adegan belum berjalan. Tapi barangkali bisa diadegan, katakan misalnya di dalam rangka menservis tadi ya, menservis atau melayani penguasa Belanda itu, bisa juga sebenarnya dihadirkan adanya satu
satu tarian tayub misalnya demikian. Kemudian bisa dikembangkan lagi, mungkin penguasa Belanda itu kemudian menghampiri atau mengambil atau menarik salah satu penarinya misalnya. Nah itu kan satu kejadian yang tidak disampaikan secara deskripsi kata-kata dialog, tapi dari proses tarian. Nah kemudian kalau yang kembali kepada yang di sebagai satu prolog itu adalah orang menjadi cepat tahu bahwa wanita dengan pakaian yang tradisi, dengan pakaian tradisi, salah satu tradisi yang kita punya itu katakan misalnya karena Jawa dia pakai katakan misalnya pakai pemben, pakai jarit dan sebagainya itu, kemudian dia menari darinya itu, kemudian cukup diberikan judul atau informasi ada tarian yang berdiri. Oh itu ini ada satu peserta yang dia menggagas tentang persaingan antar penjual batik. Nah, bisa nggak misalnya nih Pak, dia kan membuat pemaparan adegannya di awal adalah peristiwa orang-orang menjual batik, lalu ada yang bersaing, ada yang ramai, ada yang enggak. Kalau yang dia lakukan selama ini direncanakan adalah realis itu, bahwa ada dialog, ada peristiwa jual beli. Apakah peristiwa ini juga bisa dalam bentuk tarian dan lagu gitu, ada lagu-lagunya saling menghidupkan suasana pasar batik atau jualan batik? Apakah itu juga bisa? Oke. Perkenalkan saya berkomentar bagus nih. Jadi konflik persaingan batik itu kan satu hal yang spesifik, yang khusus itu. Dan seandainya ini memang diseriusi, ini bagus, tema ini bagus. Jadi artinya dari segi tema ini sudah menarik sebenarnya. Nah persoalannya nantinya adalah bagaimana supaya tidak menjadi vulgar, supaya ada satu kedalaman, memang harus peneliti, ada satu langkah meneliti yang yang dilengkapi dengan satu pemahaman masalah yang lebih lengkap. Artinya batik ini kan sebenarnya tidak hanya sekedar melestarikan satu budaya kita, tapi juga katakan sebenarnya ada satu usaha, inilah satu swadesi sebagaimana Gandhi ajarkan misalnya. Jadi bagaimana mengkonsumsi, bagaimana memakai produksi sendiri. Kemudian di dalam memproduksi juga misalnya ini ada satu klasifikasi, ada pembatik yang halus, tapi ada pembatik yang kasar dan sebagainya gitu. Kemudian juga belum lagi misalnya masalah permodalan dan sebagainya. Jadi dengan komprehensi sehingga dari dialog itu tidak menyawarah, tapi memang ada basic, ada dasar kenapa dialog itu muncul. Jadi penting di dalam kita membuat satu dialog itu memiliki satu dasar rasionalnya. Salah satunya itu. Ini tentang ini Pak, persaingan yang jualannya laris karena pakai kesedihan gitu, ada yang enggak gitu. Itu bisa juga. Taruhlah peristiwa-peristiwa adegan kedukunnya bisa dalam bentuk tarian gitu ya Pak, tidak harus realis gitu. Oke, ada lagi teman-teman, coba yuk, boleh loh cerita kamu lagi mikir apa, terus gimana ini kira-kira yang bisa dilakukan.
Yuk, nungguin siapa lagi nih? Amalia, Alami, Ella, Julia. Alama. Alama. Dua agama tuh. Yuk, siapa lagi ada yang mau sharing lagi ya? Kebingungannya. Yuk. Aku tuh bingung itu loh Pak, ngehidupin suasana tapi itu cerita tapi nggak ada dialog. Contohnya. Maksudnya contohnya gini, di naskahku itu ceritanya dia itu ikut PKPP. PKPP adalah Nah itu kayak ujian sama praktek buat jadi psikologi. Nah itu aku nggak mau buat itu dialog, tapi aku mau itu masuk dalam cerita. Itu salahnya gimana? bentar. Singkatan apa? PKPP. Enggak, singkatan apa itu? Panjangannya ya. Aduh, apa nih? Adalah Kayak sinyal. Pancasila. Rakyat. Kok malah jadi dinas? Mungkin tidak harus singkatkan, bisa jelaskan itu apa gitu. PKPP merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sebagai psikologi melalui pengalaman praktik penanganan masalah individu, kelompok, organisasi di bawah supervisnya itu pembimbingan praktik baik pembimbingan internal maupun pembimbingan eksternal. Itu kayak praktek psikolog gitu kan? Ya. Langsung kerja. Kalau Anda tidak ingin menampilkan apa dalam bentuk naskah, Dalam bentuk dialog, nah berarti Anda teruskan lain lagi, koreografi, rencana tari, rencana pergerakan, rencana gerak daripada masing-masing komponen. Jadi lain, nah, ada approach-nya, tekniknya harus lain. Jadi bagaimana katakan sebagai satu tokoh siapapun itu yang Anda tokohkan ini sebagai peserta pelaku pendamping PKPP itu tadi. Kemudian melihat masalah, nah masalahnya apa? Masalah psikologi, psikologi atau kelainan kelainan psikis itu dimunculkan secara apa? Atau orang itu kemudian mengalami satu depresi, mengalami apa karena masalah. Nah masalahnya apa? Itu lebih gampang mewujudkannya di dalam rencana kerja. Termasuk suasana ya Pak ya? Ya. Suasana PAD itu tadi. Itu bagaimana ini? Jadi kalau misalnya diiringi musik tapi dia gerak kayak misalnya dua orang gitu ngobrol tapi nggak ada dialog. Sangat bisa. Asal kamu bisa menyampaikannya dengan Oke. penonton bisa mampu menangkap itu ya. Koreografi gitu. Bukan naskah. Oke. Ada lagi teman-teman kebingungan yang masih bingung. Yuk mending disampaikan daripada disimpan besok tambah bingung. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 2:30 kurang 10 menit. Oke, cukup teman-teman. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, ini berarti belum selesai. Bentar dulu, habis ini masih ada kita. Kami untuk bersama Pak Fajar hari ini cukup nih. Benar udah cukup ini. Benar nggak teman-teman? Nanti gelo loh, bisa tidur loh nanti malam loh. Mungkin ada rencana Anda yang Anda ada suatu kesaksian bisa berjalan apa enggak dan
gelisahkan lah, yang gelisah itu yang bisa boleh ide ya oleh wes. Nek tau kepengin ya kan ide, Mbak. Boleh. Saya itu. Saya. Lebih ke saya. Kaitannya dengan gagasan atau visi. Sebalik itu adalah yang namanya spirit hidup Anda. Nah, spirit hidup itu bisa Anda bina lewat ketekunan, lewat lewat hubungan Anda dengan Sang Pencipta yang memberikan tenaga, yang memberikan spirit itu. Bagaimana Anda membina hubungan itu? Anda secara berjuang. Tapi bisa juga lewat satu tradisi olah diri. Banyak juga caranya bagaimana memiliki satu untuk mengolah diri itu. Bisa Anda selalu tepat waktu untuk kegiatan hidup Anda. Bisa Anda punya perhatian yang tidak hanya untuk diri Anda, bisa kepada keluarga Anda, bisa kepada lingkungan Anda, dan itu diwujudkan menjadi apa? Menjadi amal. Artinya menjaga spirit hidup itu atau mengolah hidup itu bisa dikerjakan dengan bagaimana Anda mengamalkan diri Anda untuk kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan lingkungan atau kegiatan kebaktian kepada orang tua, pada keluarga. Mungkin ini aja jadi tadi kembali kepada bagaimana gagasan ya. Nah, gagasan itu harus Anda memiliki keutuhan dulu, sehingga Anda semua dengan diri Anda utuh, maka Anda akan memiliki satu semangat. Nah, saya tidak berani, kita tidak mau ngomong tentang tradisi apakah itu dewan spiritual, dewan sabang atau dewan olahraga. Saya belum berani jadi apa. Tapi kurang lebih secara umum itu Anda untuk bisa memiliki satu bisa memunculkan satu gagasan, bisa memunculkan satu ide-ide, harus berangkat dari diri Anda yang clear dulu. Selesai, Anda tidak punya masalah secara psikis, secara sosial. Ini katanya wong tuwa. Oke teman-teman, sudah cukup ya untuk hari ini. Matur nuwun sangat Pak Fajar sudah meluangkan waktu bersama teman-teman berbagi pengalaman dan ilmunya. Semoga nanti bisa jadi tambahan ilmu buat teman-teman untuk bisa lanjutkan yang masih 3 kali pertemuan lagi ini. Langsung teman-teman untuk Pak. Terima kasih. Jadi harapan saya yang masuk kualifikasi mungkin bisa diwujudkan dalam satu bentuk workshop workshop pementasan. Nah ya, habis ini kita mau ada, karena nanti karya dari teman-teman akan dipilih mana yang pantas untuk bisa dimainkan. Ya. Tetap akan dipilih beberapa, nggak semua ya. Saya juga dikualifikasi. Pilih 1, 2, 3 yang memungkinkan untuk dipentaskan di atas panggung. Tidak mau. Jadi tetap ada proses seleksi. Itu maksud Oke, sangat. terima kasih atas kesempatan pertemuan ini. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi tidak merupakan satu runtut, satu paparan yang runtuh, karena memang saya berharap untuk yang runtut tentang penulisan naskah itu sudah dikerjakan oleh teman-teman panitia internal.
barangkali ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian dan pada manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahan dulu lagi saya. Tahu saja, ini juga ngerepotin oleh teman-teman pengen foto bareng-bareng sama Pak Fajar. Kita di fotonya di mana? Di sini ya? Bukan di bawah mas? Bawah sama mas? Satu kelas. Satu kelas? Oh sini deh. Sini aja. Berarti nang background ini mas? Background ini ya mas? Ya. Ayo teman-teman yuk, foto yuk. Ada nama Safi. Ketok anak saya yang ini. Waduh. Taruh ini dulu, berani dulu. Yang perempuan di belakang, di depan. Ya, beda sini depan. Blockingnya, blocking. Mana nih ayo? Yang satu cewek ke sampingnya Mbak Lulu. Satu cewek ya, yuk. Silo. Enggak, nanti. Maju lagi. Maju lagi. Pak Wajar ya, Pak Wajar. Ini. Oke. Maskernya bisa dilepas biar kelihatan. Kita kelihatan. Kita putar-putar senang ya. Gini mantap. Blocking. Satu, dua, tiga. Ini yang mana Pak? Ada sini lah. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi satu. Kayak bebas. Kayak bebas Pak Fajar. Salam literasi dulu. Salam literasi dulu. Salam literasi. Salam lagi. Kali gimana tuh? Satu, dua, tiga. Lagi. Salam budaya. Lestari budaya. Ulang. Yang kompak. Tangannya di depan dada. Ini. Sekali lagi ya. Siap. Salam budaya. Lestari budayaku. Kayak bebas. Yuk, lagi. Kayak bebas. Satu, dua, tiga. Mati gaya. Mati gaya, Bung.